نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat durur yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama sekali nikmat Islam dan nikmat iman. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah yang bisa merasakan kenikmatan ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan sholawat serta salam bagi junjungan kita sekalian kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah Allah utus, Allah pilih dari sekian makhluk yang Allah ciptakan sebagai manusia terbaik yang menjadi panutan kita dalam menempuh selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita ketahui hal-hal yang membuat kita sering mengernyitkan dahi tentang perkara-perkara, yaitu hal-hal yang membuat hati kita susah, kesulitan-kesulitan hidup, belum lagi bonus gempa yang baru-baru ini terjadi dalam waktu yang singkat di dua daerah di Indonesia. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, pada prinsipnya gempa ini Allah berikan sebagai pengingat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Beliau menyatakan bahwa Allah mengizinkan bumi untuk bernafas, dan itu menjadi yang kita kenal dengan gempa. Dan gempa ini Allah berikan sebagai pengingat agar manusia kembali ingat kepada Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita akan bertanya, kan ada orang-orang solih, kalau kita gambarkan gempa itu hukuman, ada orang-orang solih di tengah-tengah mereka. Kenapa tetap Allah turunkan? Hal ini terjadi karena semangat amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan muslimin yang semakin lemah. Seperti kita tahu, untuk mengingatkan di pojok gang orang-orang dengan botol-botol minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan naudzubillah setiap malam, kita pun rasanya bukan sungkan tapi takut dibacok, takut di onek-onek, takut di, ya seperti itulah perasaan yang tidak mengenakkan. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW menyampaikan selemah-lemah iman adalah menolak kemaksiatan walaupun di dalam hati, dan itu adalah bentuk iman yang paling lemah. Dan kita bisa mafhum, siapa sih dari kita yang tidak gentar melihat orang-orang yang tidak semestinya ada, tapi nyatanya Allah jadikan ada di hadapan kita. Dan itu adalah tantangan yang nyata. Artinya bukan kita mau nantang yang bersangkutan, bukan. Kalau berani monggo silahkan. Beberapa tempat berhasil, akhirnya para peminum itu bubar dan malah jadi penghuni masjid-masjid Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi sebagian yang lain takut dan tetap takut, yang akhirnya ada sebagian dari kita mungkin yang berdoa pada Allah, ya Allah mohon tolonglah kami dari kondisi orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Dan beberapa saat kemudian
ada rombongan polisi menangkap, dan ya seperti itulah. Itu wujud amar ma'ruf nahi mungkar. Janganlah kita seperti Qarun yang pede, terlalu pede. Seperti Allah gambarkan dalam surat Al-Qasas, Qarun ini berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, inilah jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, penyakit utama yang sama-sama kita alami. Kita itu seringkali merasa pede. Kita punya motor baru, kita ngerasa, oh ini hasil jerih payahku, ini biar tetangga-tetangga dan saudara-saudara lihat aku mampu untuk beli motor baru. Ia lupa, kita lupa Allah lah yang izinkan motor baru itu ada pada diri kita. Dari Ustadz Firanda, beliau mengatakan bahwa ternyata rumus rizki yang Allah berikan kepada kita sekalian itu pasti akan turun kalau kita sabar dalam posisi halal. Tapi kalau kita nggak sabar dalam posisi haram, sama-sama 100.000, Allah pastikan rizki itu turun untuk kita. Tapi 100.000 yang halal itulah butuh kesabaran. 100.000 yang haram tidak butuh kesabaran lebih dari yang halal. Dan memang seperti itulah yang kita alami. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebaik-baik kaum muslimin adalah ia tahu barang yang halal dan haram. Sementara Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya yang mulia, sesungguhnya orang yang mendapatkan rizki dengan cara yang haram seperti ia memasukkan bara api ke perutnya. Sama kita tahu, perut kita itu mencerna makanan yang kita makan. Kalau haram, ia akan disebarkan lewat darah, termasuk memancar lewat air mani menjadi anak. Anak itu hasil dari hubungan seorang suami pada istrinya dari harta haram yang ia makan. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira seperti itu mata rantainya. Dan yang terjadi adalah hal-hal yang sekarang kita hadapi. Terus bagaimana solusinya? Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun. Di banyak tempat dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Kita dengan segala kelemahan kita jangan sungkan-sungkan sekali-kali untuk merasa berat meminta ampun kepada Allah. Siapa sih kita ini? Satu urat nadi kita yang menuju jantung itu bermasalah aja kita sudah kelojotan. Ujung jari kita terbakar korek api sudah teriak-teriak. Lah kok mau gagah-gagah nantang api neraka? Bahkan ada yang bilang, nggak apa-apa, apa sih yang salah dengan api neraka? Saya berani kok masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Dan demikianlah kesombongan manusia itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, Innal insana layatagha. Manusia itu sama Allah dengan Tuhannya itu membangkang. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya syaitan itu pada Tuhannya kufur, menolak, membangkang. Janganlah kita sebagai seorang muslimin mencoba-coba jalan syaitan. Jangan sekali-kali ikuti jalan syaitan. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala memerintahkan dalam surat Ali Imran, Watakun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian, waspadalah kalian pada api neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir.
Kalau kita mengaku Islam, ya jangan mencoba jalan orang kafir. Naudzubillah, jauhi. Cukuplah kita sebagai Islam. Seorang muslimin itu ya berislam. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sudah selesai. Agama di sisi Allah adalah Islam. Kita tempuh apa yang Allah ridha. Kita tempuh jalan-jalan kaum muslimin yang telah Allah beri nikmat. Dan selanjutnya dalam surat Ali Imran lanjutannya, wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan jalan kita selamat di dunia dan di akhirat hanya satu, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan Allah berikan kasih sayang. Apa sih kasih sayang itu? Jauh dari gempa, jauh dari kesulitan, jauh dari susah payah. Toh kita susah payah dapat pahala, iya. Tapi susah payah yang macam apa? Susah payah yang masih kita bisa tolerir, ridha pada Allah, buahnya pahala. Itu rahmat Allah. Tapi kalau susah payah, pinjam sini 1 juta untuk bayar itu tambah 1,5 juta, nanti dari sini 2,5 juta, di sini lagi tagihan 3,5 juta. Naudzubillahi min dzalik. Itu kepayahan yang benar-benar payah. Maka tempuhlah jalan Allah dan Rasulnya. Kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, minta solusi pada Allah agar kesulitan-kesulitan kita selama hidup sampai hari ini di dunia dan nanti akhirnya sampai kita meninggal, Allah angkat. Dan itu akan berbuah manis apabila kita bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mudahkan kita untuk menempuh jalan Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.